Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Gunggu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai prosedur manual DVD kurang laku. Pertama-tama, perkenalkan, member kita yang pertama adalah Hafifah Putri Faradias, kemudian ada Adila Sita Yodianti, selanjutnya ada Arfananda Satria, dan kemudian saya sendiri, Fiona Natasha Priyatna. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah daftar revisi, kedua merupakan tujuan, ketiga adalah kebijakan bisnis, keempat adalah hierarki perusahaan, nomor 5 merupakan daftar kontak dan informasi, nomor 6 membahas mengenai software, nomor 7 adalah proses bisnis dan prosedur. Nomor 8 adalah prosedur darurat. Nomor 9 ada troubleshooting. Dan yang terakhir adalah sampel formulir. Berikut merupakan cover prosedur manual dari DVD kurang laku. Yang pertama terdapat logo yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang kedua merupakan keterangan dari DVD kurang laku yang berisikan alamat, nomor telepon, dan email. Yang selanjutnya terdapat tanggal efektif prosedur manual DVD kurang laku. Setelah halaman judul, terdapat daftar revisi yang digunakan untuk mengetahui versi-versi prosedur manual sebelumnya dan hal apa yang direvisi pada setiap versi. Daftar revisi akan menunjukkan nomor revisi, tanggal revisi, dan bagian yang direvisi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dari prosedur manual. DVD kurang laku merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rental DVD. Perusahaan ini menggunakan sistem database guna menjalankan proses bisnisnya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dalam menggunakan sistem database, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan menggunakan prosedur manual. Prosedur manual sendiri memberikan instruksi dan arahan untuk operasi bisnis sehari-hari yang dilakukan oleh DVD kurang laku. Prosedur manual ini sangat penting guna memastikan konsistensi dan kualitas dalam produk dan layanan berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Setiap kepentingan bisnis dari pengusaha tunggal hingga usaha kecil atau perusahaan besar harus memiliki prosedur manual untuk setiap anggota staf sebagai bagian dari deskripsi pekerjaan tertulis. Selain itu, prosedur manual juga memberikan tanggapan tertulis untuk kemungkinan atau solusi guna masalah umum yang terjadi dalam perusahaan. Solusi tersebut memastikan bahwa masalah umum memiliki respon yang sama di setiap saat. Memasuki bagian ketiga, prosedur manual akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan bisnis. Terdapat dua bagian, yaitu prinsip utama dan pengukuran kinerja. Pada prinsip utama, disebutkan 9 prinsip yang dianut oleh perusahaan, yaitu standarisasi, yang artinya sumber daya dan layanan teknologi akan seragam di seluruh sistem. Lalu yang kedua adalah skalabilitas, yang artinya aset dan layanan teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan cepat untuk mendukung keberhasilan bisnis. Lalu, pengalaman pengguna yang mendorong pengambilan keputusan teknologi dan penyampaian layanan. Yang keempat adalah stabilitas dan keandalan, yang artinya sumber daya dan layanan teknologi dapat diandalkan dan sangat tersedia. Prinsip kelima adalah akuntabilitas, yang berarti hasil diukur untuk menjaga akuntabilitas teknologi dan informasi. Lalu, yang selanjutnya adalah inovasi, yang berarti penggunaan teknologi secara kreatif didorong dan dipromosikan. Selanjutnya adalah akses, yang berarti teknologi dapat diakses oleh manajer, staf, dan pelanggan. Dua prinsip terakhir adalah efisiensi dan keamanan. Efisiensi ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang tepat, dan keamanan berarti data dan seluruh lingkungan komputasi diamankan.
Dalam pengukuran kinerja, perusahaan menggunakan pendekatan balance scorecard dengan 4 objektif yang diukur, yaitu pencapaian tujuan atau misi perusahaan. Yang kedua adalah analisis portfolio dan manajemen, kinerja keuangan dan investasi, dan yang terakhir adalah penggunaan sumber daya IT. Hal ini diukur dengan indikator seperti yang dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hierarki perusahaan. Seperti yang dapat terlihat pada layar, dividi kurang laku memiliki seorang general manager atau manajer umum sebagai pemimpin dari perusahaan. Di bawah general manager terdapat beberapa struktur manajerial yang memimpin bidang yang terdapat pada dividi kurang laku. Yang pertama ada Information and Technology Manager. Yang kedua ada Financial Manager. Yang ketiga ada Operation Manager, yang mana dari setiap manajer ini memiliki beberapa staff sesuai dengan kebutuhan masing-masing di setiap bidang. Selanjutnya, dalam prosedur manual juga terdapat daftar kontak dan informasi dari perusahaan dividi kurang laku yang dapat dihubungi. Yang pertama, ada kontak dari General Manager, IT Manager, Financial Manager, dan juga Operation Manager. Perangkat lunak ini dibuat oleh tim IT yang berguna untuk memudahkan karyawan serta manajer dividi kurang laku dalam menjalankan proses bisnisnya. Pelayanan yang awalnya dilakukan secara manual sangat kurang efektif untuk pelayanan dalam jumlah yang besar. Harapannya, dengan adanya perangkat lunak ini dapat memudahkan karyawan dalam memberikan pelayanan serta memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan. Perangkat lunak ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga apabila dalam penggunaannya mengalami kendala, Anda dapat menghubungi kontak tim IT kami di 021 228 5543 atas nama Alvaro. Selanjutnya, pada outline ke-7 hingga ke-9, kami akan membahas mengenai proses bisnis dan prosedurnya, program troubleshoot, dan prosedur darurat yang kami lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dan prosedur. Yang pertama adalah memasukkan dan mengupdate data dividi. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan serta memperbarui data DVD yang telah dikembalikan oleh pelanggan. Selain itu, memperbarui database juga untuk mengubah data yang sudah dimasukkan dan mengubahnya menjadi data yang baru. Misalnya, seperti mengupdate jumlah DVD yang tersedia dan memasukkan judul DVD baru ke dalam database. Waktu pelaksanaan memasukkan dan mengupdate data DVD ini adalah setiap hari pada pukul 8 pagi. Memasukkan dan memperbarui data ini dilakukan setiap hari dengan tujuan agar data yang ditampilkan di web DVD kurang laku adalah data yang paling terbaru sehingga pelanggan mengetahui dengan pasti DVD apa saja yang tersedia beserta jumlahnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur ini adalah 3 menit per DVD dan posisi yang melakukannya adalah staf IT. Langkah-langkah melakukan prosedur ini yang pertama adalah mengumpulkan semua DVD yang telah dikembalikan dan DVD yang baru dibeli oleh DVD kurang laku untuk hari tersebut. Selanjutnya, menginput judul DVD yang telah dibeli ke database. Apabila judul yang dimasukkan sudah ada, maka akan muncul sehingga menghindari data ganda. Apabila judul DVD belum ada, maka staf IT memulai untuk menginput data dengan judul yang baru. Langkah ketiga adalah menginput judul DVD baru beserta deskripsi mengenai judul DVD tersebut. Langkah selanjutnya adalah menginput jumlah DVD baru yang dapat disewakan. Langkah kelima merupakan mengupdate jumlah DVD yang telah dikembalikan. Selanjutnya adalah merefresh seluruh database untuk memastikan bahwa data telah terupdate dengan sempurna. Dan langkah yang terakhir merupakan mengembalikan DVD ke rak di toko fisik atau ke gudang.
Prosedur 2 ialah pengecekan kualitas dan pengklasifikasian DVD. Prosedur ini dilakukan untuk menentukan kualitas dan mengklasifikasi kategori DVD baru yang ada pada minggu tersebut. Selain itu, prosedur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa DVD berada dalam kondisi baik setelah dikembalikan oleh pelanggan. Prosedur dilakukan setiap harinya pada pukul 19 WIB. Prosedur ini hanya dapat dilakukan setelah prosedur 1, input dan update data DVD telah selesai dilakukan. Hal ini dilakukan setiap hari mengingat terdapat DVD yang dipinjam dan dikembalikan setiap harinya, sehingga database harus segera diupdate agar pelanggan lain dapat meminjam DVD tersebut atau meminjam DVD yang baru diperoleh oleh KL DVD. Estimasi waktu yang diperlukan untuk melakukan prosedur adalah 3 menit per DVD, dan posisi yang melakukan prosedur ini adalah staf IT. Terdapat 7 langkah dalam prosedur ini. Yang pertama adalah mengumpulkan semua DVD yang dikembalikan dan DVD yang baru dibeli oleh KL DVD untuk hari tersebut. Lalu, staf melakukan pengecekan fisik pada setiap DVD. Apabila terdapat kerusakan, maka untuk DVD yang dikembalikan, input kerusakan ke dalam sistem dan memberitahu pelanggan yang terkait mengenai denda yang dikenakan. Apabila DVD tersebut baru, maka sisihkan DVD yang rusak untuk ditukar ke toko tempat kita membeli. Langkah keempat adalah melakukan pengecekan kualitas DVD dengan software dan mencocokkannya dengan kualitas yang tertulis pada bungkus dan yang tercatat dalam sistem. Apabila belum sesuai, maka lakukan update pada catatan sistem. Langkah kelima adalah menginput kategori DVD berdasarkan tulisan pada cover DVD. Selanjutnya, lakukan cross-reference dengan mencari data di internet mengenai kategori film. Apabila terdapat tambahan, inputkan ke dalam sistem. Langkah terakhir adalah mengembalikan DVD ke rak di toko fisik atau ke gudang. Prosedur yang ketiga yaitu ada prosedur pembayaran dan pengiriman atau payment and shipping, di mana prosedur ini bertujuan untuk memproses pesanan pelanggan yang sudah dibayar dan juga untuk melakukan pengiriman DVD yang disewa kepada pelanggan. Waktu pelaksanaan dari prosedur ini adalah setiap hari, di mana saat ada pesanan masuk langsung dilaksanakan prosedur ini, dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur ini sekitar 5-10 menit per pelanggan, tergantung banyaknya pesanan dari setiap pelanggan. Selanjutnya, untuk pelaksana dari prosedur ini adalah staf operasional. Untuk pelaksanaan langkah-langkah prosedur pembayaran dan pengiriman, yang pertama ada petugas menerima dan mencetak detail pesanan pelanggan. Yang kedua, petugas lalu akan mencari dan memastikan DVD yang akan disewa sesuai dengan detail pesanan pelanggan. Yang ketiga, petugas akan melakukan update data dan status dari inventory. Lalu setelah itu, petugas akan membungkus DVD yang akan disewa untuk dikirim. Dan selanjutnya, petugas akan memastikan data yang terdapat di detail pesanan sudah sesuai dengan apa yang akan dikirim. Dan yang keenam, petugas lalu akan mengantarkan DVD yang sudah dibungkus menuju ekspedisi yang telah dipilih pelanggan. Selanjutnya, petugas akan memproses sistem supaya mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan mereka sudah dikirim. Dan yang terakhir, petugas memproses pengiriman. Yang keempat, prosedur pengembalian DVD. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan DVD yang dipinjam oleh pelanggan kembali ke toko dalam kondisi baik. Selain itu, prosedur ini dilakukan untuk melakukan update status DVD menjadi available kembali, serta update data pelanggan terkait DVD yang dipinjam. Pelanggan yang terlambat mengembalikan DVD juga akan dikenai denda. Waktu pelaksanaannya yaitu setiap hari saat ada pelanggan yang mengembalikan DVD dan dilakukan pengecekan ulang setiap pukul 20.00. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur yaitu 3 menit per DVD. Prosedur ini dilakukan oleh staf warehousing dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Petugas memberikan reminder 1 hari sebelumnya melalui email pribadi peminjam terkait waktu yang tersisa untuk peminjaman DVD.
Yang kedua, peminjam mendapatkan notifikasi melalui emailnya. Yang ketiga, peminjam diminta untuk mengembalikan DVD sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat, peminjam datang ke toko DVD kurang laku. Yang kelima, peminjam menyerahkan DVD kepada petugas. Yang keenam, petugas menerima DVD, mengecek kualitas DVD, dan melakukan update pada data peminjam. Yang ketujuh, peminjam yang melebihi tanggal jatuh tempo pengembalian akan dikenakan denda. Dan yang kedelapan, apabila petugas telah selesai melakukan update pada database pelanggan, pelanggan diperkenankan untuk meninggalkan kasir. Selanjutnya, prosedur darurat. Prosedur darurat merupakan tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Kami memberi contoh saat terjadi kondisi pandemi COVID-19. Kehadiran pandemi COVID-19 yang tiba-tiba mengharuskan kita untuk WFH dan melakukan social distancing. Hal ini tentu berpengaruh juga terhadap sistem kerja yang dilakukan di toko DVD kurang laku karena harus mengedepankan protokol kesehatan dalam pelayanannya. Untuk itu, beberapa alternatif prosedur pengembalian DVD kurang laku bagi pelanggan agar pelayanan DVD kurang laku dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggan yang hendak mengembalikan DVD ke toko fisik diharapkan sedang tidak memiliki tanda-tanda flu, batuk maupun gejala COVID lainnya. Pelanggan yang memiliki tanda-tanda tersebut diharapkan menghubungi petugas melalui telepon maupun email dan mengembalikan DVD melalui bantuan jasa pengiriman. Pelanggan yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut boleh mengembalikan DVD yang dipinjam ke toko secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak dengan orang lain di dalam toko. Petugas juga tentu akan melakukan hal yang sama dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Pelanggan dapat melakukan scan mandiri kartu member di toko DVD kurang laku dan menaruh DVD pada tempat yang telah kami sediakan. Akan melakukan update data pelanggan dan status DVD secara manual dan pelanggan diperkenankan untuk meninggalkan toko. Selanjutnya merupakan troubleshooting. Apabila data DVD tidak dapat diinput atau diupdate, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah mengecek kembali apakah terdapat kesalahan penulisan dalam menginput data. Yang selanjutnya adalah menghapus dan mere-input data yang akan diperbarui. Dalam prosedur 2 ini, apabila terjadi error dalam kalkulasi denda atas kerusakan DVD, maka hal yang perlu dilakukan oleh staf adalah pertama, menghapus dan menginput kembali data kerusakan ke dalam sistem. Apabila langkah ini tidak menyelesaikan error, maka terdapat 2 langkah lain yang menjadi opsi. Yang kedua adalah melihat tabel jenis kerusakan dan menginput ID kerusakan pada sistem, atau mengecek apakah ID pelanggan yang dimasukkan sudah benar. Untuk program troubleshoot selanjutnya, ada kejadian ketika terjadi kesalahan dalam alamat pengiriman. Pada saat terjadi kejadian seperti ini, DVD kurang laku yang pertama akan melakukan konfirmasi alamat pengiriman pelanggan sebelum mengirim barang. Yang kedua, melakukan tracking dari proses pengiriman. Dan yang ketiga, menghubungi pihak ekspedisi dan melakukan follow up terkait masalah tersebut. Untuk program troubleshoot selanjutnya, yaitu ketika ada kejadian pembayaran yang tidak tercatat oleh sistem, yang dilakukan oleh DVD kurang laku adalah yang pertama, melakukan cek terhadap data konsumen dan detail pesanan, melakukan cek terhadap invoice, lalu memastikan bahwa sistem DVD kurang laku berjalan dengan baik, dan yang terakhir, memastikan data yang terdapat di bidang keuangan. Di bagian akhir prosedur manual kami mencantumkan beberapa sampel dari formulir yang terdapat di website DVD kurang laku. Yang pertama, kami mencantumkan formulir customer information pada bagian sign up. Dan yang kedua, kami mencantumkan contoh dari form yaitu rent order. Selain mencantumkan contoh form di prosedur manual kami juga mencantumkan
tabel daftar DVD yang nantinya akan digunakan karyawan untuk memasukkan data DVD. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat banyak salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.